Ya, hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti pelajaran PPKN. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa dulu, berdoa sebelum belajar. Saya minta untuk ketua kelas Marvel, tolong dipandu untuk berdoanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, saya kita berdoa dulu. Kepada Marvel kami persilakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya sebelum Ibu mulai, apakah hadir semua? Hadir. Ibu akan absen dulu, cek dulu kehadiran anak-anakku. Ibu absen ya. Aljum Hadir. Awan Hadir. Despita Nuraziza Hadir. Marvel Hadir. Neliana Niken Olva Redi Hidayat Winda Dahlia Zuhri Apriza. Ada yang tidak masuk satu ya, Eson ya. Ya, berarti hadir semua. Tadi tidak Ibu absen. Baiklah, untuk memulai merangsang pelajaran kita hari ini, kita mulai dulu. Ibu tayangkan, kita akan menayangkan lagu wajib nasional. Coba kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Coba semuanya berdiri. Kita bernyanyi. Silakan duduk. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu PPKN bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Terlebih dahulu Ibu mau nanya dulu, pelajaran kita minggu kemarin tentang kedudukan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kedudukan undang-undang? Undang-undang sebagai sumber hukum, sebagai sumber hukum dan menjadi pandangan pemerintahan Indonesia.
fungsi dari coba Aziza, apa itu fungsi dari kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Coba. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3, yaitu kontrol, pengatur, dan penentu. Siapa yang tahu kalau yang kontrol untuk apa? Kontrol maksudnya di sini memang mana? Mengontrol jalannya pemerintahan Indonesia. Terus apa lagi tadi? Yang kedua apa? Yang kedua sebagai mengatur. Dia mengatur jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Terus sekarang sebagai sifatnya, masih ingat kalau sifatnya yang bagaimana? Coba siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Meriana, coba. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat terbuka. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat singkat dan simpel. Undang-Undang Dasar tadi, kedudukan Undang-Undang Dasar tadi dia singkat, super dan memiliki nilai-nilai norma atau aturan. Nah, ada yang mau tanya? Itu kita mengingat pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih mau ditanyakan? Sekarang kita masuk ke bab kita tolong bukunya dikeluarkan anak-anak. Sekarang kita masuk pembelajaran materi kita, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, di sini
5 menit. Coba lihat gambar ini. Nanti akan mengeluarkan pendapat masing-masing. 5 menit ya. 5 menit. Nah, dari gambar ini coba kita perhatikan apa dari maksud gambar yang ada. Boleh ditulis dulu, nanti akan memberikan pendapatannya. Ayo, apa yang tercermin di dalam gambar berikut ini? Bagaimana? Sudah ada? Sudah ada yang ingin memberikan tanggapannya dari pengamatan tadi? Coba tunjuk tangan, siapa yang berani? Coba Olpa. Seorang siswa SMA melanggar peraturan tidak menggunakan helm. Pendapat temannya ada yang mengatakan bahwa seorang siswa SMA melanggar aturan. Ada yang lain lagi? Coba yang laki-lakinya ini. Kok diam semua ini? Coba yang laki-laki, coba Awang. Dalam penglihatan atau penghayatanmu apa yang tercermin gambar di sini? Seseorang perempuan yang tidak menggunakan helm. Seseorang perempuan yang tidak pakai helm. Bagus. Ada lagi yang lain? Coba Miliana. Siswa sekolah yang dihentikan oleh polisi karena melanggar peraturan tidak memakai helm. Seorang siswa Sekolah yang dihentikan oleh polisi karena melanggar peraturan tidak memakai helm. masih ada yang lain? Coba Aziza. Seorang siswa SMA yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak memakai helm. Jadi kesimpulannya gambar yang ada di sini menggambarkan bahwa ada pelanggaran yang dilanggar oleh seseorang. Coba kita lihat di dalam gambar ini ada seorang petugas polisi. Yang tugasnya polisi itu tugasnya apa, Nana? Tugasnya polisi itu menjaga keamanan. Kalau polisi itu dia akan menjaga keamanan di dalam lalu lintas masyarakat. Dalam masyarakat, khususnya di lalu lintas. Di sini terjadilah ada di sebuah perjalanan memberhentikan sebuah sepeda motor, yang mana di sini kita lihat sepeda motor yang dihentikan itu dia melanggar aturan lalu lintas. Seperti tadi dikatakan oleh teman kita, dia tidak memakai helm. Memakai helm, tidak pakai helm berarti dia melanggar aturan. Makanya dia diberhentikan oleh seorang petugas lalu lintas, yaitu Pak Polisi. Ini ditahan. Nanti masih ada pertanyaan menyangkut tentang gambar yang ini. Berikut ini. Selanjutnya. Nah,
Nah, dalam pembahasan ini nanti kita akan bahas peraturan perundang-undangan. Nah, di negara Indonesia ini kita memiliki peraturan yang telah tertulis. Nah, peraturan itu ada yang dibuat dari pemerintah yang tertinggi sampai dengan pemerintah yang terendah. Nah, terus yang kedua, unsur mutlak peraturan perundang-undangannya, unsur mutlak dari perundang-undangan itu adalah, siapa yang tahu? Coba berpikir sebentar, ayo. Unsurnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur jalannya pemerintahan di dalam masyarakat. Nah, terus tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam undang-undang dasar itu dia ada aturan atau urutan yang sudah tertulis, yang sudah dibuat oleh dari pejabat yang tinggi sampai yang rendah, atau yang tertinggi sampai yang terkecil. Sampai di sini anak-anak ibu ada yang mau tanya? Ya. Sudah mengerti semua? Ya. Oke, kita lanjut. Di sini coba lihat lagi. Coba dilihat lagi di sini ada peraturan perundang-undangan. Kita ingat tadi ada undang-undang, ada aturan hukum, itu disesuaikan dengan ada undang-undangnya. Nah, di sini anak-anak melihat ada di sini gambar apa ini? Gambar apa? Timbangan. Gambar timbangan. Apa arti timbangan itu? Untuk apa timbangan? Untuk menimbang. Untuk menimbang apa? Kalau untuk menimbang berat badan itu namanya kilogram. Kalau untuk panjang meter. Nah, ini ada timbangan. Timbangan ini timbangan yang untuk mengukur. Bukan mengukur, untuk mengetahui berat atau ringan sebuah aturan atau undang-undang hukum yang akan dilaksanakan atau yang dilanggar oleh seseorang. Nah, di dalam timbangan itu ada namanya ketok palu. Tung katanya kan? Kalau kita sudah ketok palu itu apa artinya? Mana diketuk? Untuk memeriahkan acara ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata ketok palu. Arti gunanya apa? Menegaskan bahwa kalaulah ditutup dari diketuk itu, dia tidak bisa dibuka lagi. Nah, itu namanya timbangan tadi. Nah, jadi peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 3 sebut sampai yang apa? Pasal 1 ayat 3. Coba Azizah dulu. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga rakyat Indonesia wajib menaati peraturan hukum. Nah, coba lagi, ada yang lain lagi? Ada yang lain? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Terus, sehingga rakyat Indonesia harus menaati hukum atau aturan. Nah, ini guna timbangan ini tadi. Dengar anak-anak, coba perhatikan ibu. Timbangan yang ibu maksud di sini hukuman yang dilanggar oleh seseorang itu harus sesuai dengan yang dilanggar. Ngerti maksudnya? Tidak pula kita mencuri
mencuri pena disamakan dengan orang yang mengambil mobil atau dia mencuri yang besar, mencuri bank atau mengambil uang dari bank. Nah, jadi itu gunanya peraturan tadi di undang-undang itu peraturan ada dia memang memiliki hukum tetapi ada aturan. Di sini ada yang bertanya? Kok diam? Coba kita tepuk semangat dulu lah. Sebelum kita berlanjut, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Kita lanjut. Unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Coba kita dengar di sini. Unsur mutlak peraturan perundang-undangan berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, di sini kita tahu aturan yang dibuat oleh undang-undang itu dia tugasnya untuk membatasi tingkah laku manusia. Apa contohnya, Nak? Membatasi tingkah laku manusia. Apa contoh? Coba. Apa contohnya kira-kira? Dengan adanya aturan, dengan ada undang-undang itu membatasi tingkah laku kita. Contoh, kita tidak boleh sembarangan memakai pakaian orang lain. Itu contoh kecil. Tidak boleh karena kita ada aturan, tapi aturan itu menurut ada tingkatannya aturan yang bagaimana. Selanjutnya memuat ancaman atau sanksi bagi melanggarnya. Kan Ibu sebutkan tadi, setiap kita mengambil hak milik orang lain, kita terjerat hukum. Tetapi tergantung dengan ada sanksinya, tergantung dengan kecil atau besar apa kecil. Nah, melanggar aturan yang telah ditentukan itu. Lanjut, memiliki sifat memaksa. Memiliki sifat memaksa di sini maksudnya hukum itu ada. Dengan adanya hukum undang-undang yang diberikan, maka yang memberikan supaya memberikan efek jerak. Nah, jadi dia memaksa, sifatnya memaksa. Oh, kamu tadi mengambil penaku. Kalau kubiarkan setiap hari dia mengambil, supaya dia jerak, dilaporkan kemana? Mungkin ke kepala sekolah. Ngerti maksud Ibu? Ngerti. Terus sampai di situ ada yang mau tanya enggak? Kok diam semua ini? Tidak. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tadi sudah Ibu bicarakan bahwa di dalam undang-undang itu ada tingkatan perundang-undangannya. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945, peraturan yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ditulis. Yang kedua yaitu ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan. Dan yang ketiga yaitu peraturan pengganti undang-undang. Nah, ada pula itu peraturan pengganti undang-undang. Terus ada lagi tingkatannya
peraturan pemerintah. Nanti kita jelaskan semua. Selanjutnya peraturan presiden. Nah, ada pula peraturan presiden. Nah, berarti lain peraturan Pak MPR dengan peraturan yang dibuat oleh Perpres, oleh presiden. Lain, ada tersendiri. Lanjut, di sini ada namanya dikosongkan. Dikosong itu di situ ada namanya di bawah pemerintahan presiden itu ada namanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi. Nah, kalau pemerintah daerah provinsi itu siapa yang menjadi orang yang nomor satu? Kalau di provinsi, siapa itu? Kalau di provinsi siapa yang menjadi orang nomor satu? Gubernur. Nah, kalau di provinsi itu ada undang-undang peraturannya yang dibuat oleh gubernur, wali kota, DPRD tingkat provinsi, DPD tingkat provinsi. Nah, selanjutnya ada namanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Kabupaten. Siapa yang nomor satu di kabupaten? Bupati. Ada yang buat aturan? Ada. Terus di bawah bupati siapa? Camat. Sesudah camat siapa lagi? Kades. Kades itu apa namanya? Kepala desa. Sesudah kadesa ada namanya RT RW. Di desa juga ada DPD, BPD, badan Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kayaknya loyo lagi. Bagaimana ini? Coba kita beri lagi. Ada di sini kita bikin. Ayo, semangat ya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tanduk yang rapi siap berdoa, tetap
ketika sudah Ibu sudah menjelaskan ada sebuah tayangan, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang bab 3 tadi apa? Memaknai peraturan perundang-undangan. Oke, kita pilih. SC. SC. Nanti tolong diperhatikan, ini ada video pembelajaran PPKN kelas 8 bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai adalah kita membaca waktu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, makna kata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis dan norma hukum yang mengikat secara umum dan bentuk atau ditetapkan oleh badan negara atau jabatan berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tulis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah atau PP. Kelima, peraturan presiden atau Kepres. Keenam, peraturan daerah provinsi ataupun daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota atau kabupaten kota. Kedua, proses penyusunan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUI dan ditetapkan oleh Badan Kesehatan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan melengkapi Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Usul perubahan terhadap pasal menentukan batas peraturannya 1/3 dari jumlah anggota DPR yang disampaikan secara tertulis yang membuat bagian yang diusulkan diubah beserta alasannya. Kedua, sidang DPR untuk mengubah pasal-pasal
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Ketiga, putusan untuk menambah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Keempat, khusus mengenai untuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak mengubah permukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal bersifat normatif ataupun dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara itu, artinya menambah pasal perubahan tanpa menggunakan pasal sebelumnya. Karena tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan sejarah. Ketetapan melalui permusyawaratan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan melalui permusyawaratan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 /MPR /2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan perundang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah dengan perundang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang maksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan perundang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. 1. Pengetahuan hukum. 2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. 3. Sikap terhadap norma-norma hukum. Dan 4. perilaku hukum. Anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang mengenai peraturan perundang-undangan. Semoga dapat dipahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah melihat tayangan tentang video pembelajaran tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Sekarang akan kita ibu bagi kelompok, dibagi menjadi kelompok. Silakan cari kelompoknya yang telah kita
nanti Ibu akan membagikan sebuah tugas LKPD-nya untuk dikerjakan per kelompok, kerjakan bersama, dan nanti hasilnya akan kita kumpulkan. Sekarang kita buat kelompok, duduklah ke tempatnya masing-masing. Silakan. Menghadap seperti ini. Sini kan lagi, nak. Sini lagi, nak. Sini kan lagi. Ayo, sini lagi. Ini gesekan dulu, ya. Gesekan dulu. Nanti. Gesekan dulu. Oh, sudah. Nah, sudah. Sekarang setelah duduknya di tempat berkelompok, bukunya dibawa. Nanti di sini coba dibaca LKPD-nya. Di situ ada pekerjaan dikerjakan berkelompok. Nanti akan hasilnya akan kita kumpulkan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Buat. Kerjakan bersama. Usulan dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Usul perubahan terhadap pasal menentukan batas peraturannya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang disampaikan secara tertulis yang membuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari TPR. 4. Khusus mengenai untuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal bersifat politik apapun dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara itu, artinya menambah pasal perubahan tanpa menggunakan pasal sebelumnya. Karena tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan publik saja. Ketetapan melalui permusyawaratan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan melalui permusyawaratan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan
Pasal 2 dan Pasal 4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 /MPR /2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan perundang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah dengan perundang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal equal kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan perundang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang disetujui atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Coba lihat di belakang. Sudah. Kerjakan bersama. Kerjakan berkelompok. Jangan kerjakan kelompok, kerjakan ayo berkelompok, kerjakan kelompok. Kerjakan bersama. Ibu kasih 15 menit. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Sudah dapat? Bisa mengerjakan? Ayo kerjakan. Ibu kasih. Ya. Ayo kerjakan bersama. Boleh bertanya dengan ibu nantinya kalau ada kendala. Silakan bertanya dengan ibu.
Kenapa, Zuri? Ada kendala di kelompoknya? Ayo silakan kerjakan dulu. Boleh. Boleh silakan. Dicontreng di situ boleh. Kan bisa bertanya tadi Ibu katakan tadi kalau ada kendala silakan bertanya dengan Ibu. Tadi kan sudah memperhatikan tayangan gambar pembelajaran kan? Nah, di situ kan ada tadi. Ingat. Ayo silakan kerja. Bekerja. Ayo kerjakan, waktu kita berjalan. Tadi Ibu kasih waktu 15 menit. Sekarang waktunya sudah tersisa 7 menit lagi. Waktunya masih tersisa. Silakan kerjakan.
kerjakan lagi, masih banyak waktu. Ada kendala? Kelompok ini ada yang kendala? Tidak. Sudah selesai? Ada salah satu kelompok kita yang sudah selesai. Yang belum, sekarang kerjakan dulu. Kerjakan sampai waktu yang masih ada tersisa. Tinggal waktu 3 menit lagi. Setelah itu kita akan ada pertanyaan? Masih ada yang belum? Sudah semua. Diskusikan lagi. Setelah diskusikan, kalau sudah betul-betul sudah, akan Ibu ambil pekerjaannya, didiskusikan kembali. Kerjakan dulu. Dicek kembali hasilnya. Hasil pekerjaannya dicek kembali. Ada pertanyaan? Masih ada yang belum? Sudah semua. Diskusikan lagi. Setelah diskusikan, kalau sudah betul-betul sudah, akan Ibu ambil pekerjaannya, didiskusikan kembali. Kerjakan dulu. Dicek kembali hasilnya. Hasil pekerjaannya dicek kembali.
kumpulkan. Kita kumpulkan dahulu apa yang telah kita kerjakan tadi. Sudah semua? Sudah. Jawabannya betul semua? Betul. Alhamdulillah. Nanti mungkin betul semua. Jawabannya akan kita periksa bersama dan kembali ke tempat duduknya seperti semula. Hati-hati. Hati-hati. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini kita sudah membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan, yang mana tadi sudah kita diskusikan per kelompok dan sudah ada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada anak melewati KKBD-nya. Nanti akan Ibu lihat hasilnya apakah betul atau belum. Alhamdulillah nanti mungkin bisa betul semua. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Berarti untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan di hari ini kita cukupkan. Mungkin minggu depan kita sambung kembali tentang peraturan, tingkat peraturan perundang-undangan. Nah, jadi minggu depan kita akan melangkah ke supaya pulangnya dengan keadaan sudah semangat kembali. Jangan ada beban di antara kita, jangan ada beban setelah pulangnya nanti. Oh, tadi kami belajar tentang memaknai perundang-undangan. Kita ambil hikmah dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Tadinya kita tidak tahu bahwa kalau perundang bahwa makna dan undang-undang itu apa. Maknanya kan sudah terbayang dengan kita kan. Berarti perundang-undang itu adalah hukum. Hukum yang membuat yang akan dijalankan oleh masyarakat dalam pemerintahan. Nah, jadi perundang-undangan itu adalah hukum yang akan kita laksanakan. Berbagai macam kita tadi telah tahu urutan dari urutan dari peraturan perundang-undangan dari yang tingkat tinggi sampai ke tingkat rendah. Nah, jadi minggu depan kita kembali lagi bertemu dengan Ibu. Kita akan lanjutkan pembelajarannya. Hari ini jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita akan setelah diskusi kita tadi sudah mengerjakan pekerjaannya sudah dikumpulkan. Setelah itu kita beres-beres, kita bikin lagi kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, untuk minggu depan kita akan kembali belajar dengan Ibu. Coba sebelum kita pulang, coba kita lihat dulu kebersihan kita di lingkungan. Apakah masih ada, coba kita bersihkan dulu. Kalau ada sampah, kita pungut dulu sampah. Karena sebelum kita pulang, bagaimana itu pensel kita yang tertinggal. Jangan sampai nanti di rumah, pas kita lihat di rumah, ternyata pensel atau buku ada yang ketinggalan. Begitu juga apakah keadaan kita sudah bersih,
kita siap untuk pulang. Nah, sebelum pulang, coba Bersedia. Tri Salam.